Shalom adik-adik JKM. Apa kabar kalian semuanya? Wah, senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Gak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Tibalah sekarang hari Minggu. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik, sudah siap belum? Kakak percaya kalian pasti sudah siap. Nah, pada kesempatan ini kakak mau mengajak kalian belajar bersama-sama. Kita mau belajar tentang kasih sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kakak mau menceritakan satu tokoh dalam Alkitab yang mungkin kalian pernah dengar dan ataupun sering dengar. Tapi kita mau belajar lagi. Kakak mau menceritakan tentang kisah Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak dari Yakub atau Israel. Nah, Israel ini memiliki 12 anak. Nah, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Israel karena dia dilahirkan pada masa tuanya. Makanya Yusuf ini sangat dikasihi oleh Israel. Yusuf ini setiap harinya menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Pada suatu malam, pada waktu Yusuf tidur, dia bermimpi. Nah, mimpinya itu diceritakan keesokan harinya kepada saudara-saudaranya. Nah, dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Tadi malam aku bermimpi, kakak-kakakku, saudara-saudaraku. Nah, aku bermimpi bahwa waktu itu kita berada di ladang. Nah, pada saat di ladang itu kita sedang mengikat berkas gandum. Nah, saat kita mengikat berkas gandum, tiba-tiba berkas gandum yang kumiliki ini tegak berdiri. Dan berkas gandum milik kalian mengelilingi berkas gandum milikku dan sujud menyembah." Nah, ketika saudara-saudaranya mendengar perkataan Yusuf itu, mereka menjadi kesal, mereka menjadi marah. Mereka berkata, "Rajakah engkau sehingga kami harus menyembah kepadamu? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Nah, kata saudara-saudaranya, mereka marah dan mereka membenci Yusuf karena hal itu. Nah, pada suatu kali Yusuf bermimpi lagi. Dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya lagi dan juga kepada ayahnya. Nah, katanya begini. Mimpi yang kedua ini, Yusuf melihat ada bulan, ada matahari, dan juga ada 11 bintang mengelilingi dia dan sujud menyembah kepadanya. Nah, ketika didengar itu oleh ayahnya, maka Israel menjadi kesal. Dia berkata, "Mimpi apakah itu? Mengapa kamu bermimpi seperti itu?" Dan semakin bencilah saudara-saudaranya itu kepada Yusuf karena Yusuf bermimpi yang seperti itu dan saudaranya tidak suka akan hal itu. Nah, kemudian pada suatu hari, waktu itu Yusuf masih di rumah bersama ayahnya. Nah, dipanggillah Yusuf oleh ayahnya dan ayahnya berkata, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan domba di Sikem? Nah, pergilah dan lihatlah apakah saudara-saudaramu dalam keadaan baik. Nah, pergilah ke Sikem dan lihatlah keadaan saudara-saudaramu dan kambing dombanya. Kemudian kembalilah kepadaku dan katakanlah kabar mereka kepadaku." Nah, Israel menyuruh Yusuf untuk menyusul kakak-kakaknya, saudara-saudaranya di ladang di Sikem. Nah, ketika Yusuf ini pergi menyusul saudara-saudaranya,
Di dalam perjalanan, Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki, dan bertanyalah Yusuf kepada laki-laki itu, "Apakah kamu melihat saudara-saudaraku yang mengembalakan kambing domba?" Nah, laki-laki ini berkata, "Mereka pergi ke Dotan." Akhirnya Yusuf pergi ke Dotan, dan disusullah saudara-saudaranya itu. Nah, tampaklah dari jauh saudara-saudaranya melihat bahwa Yusuf telah datang. Karena mereka membenci Yusuf, nah mereka bermufakat untuk melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Nah, dilihatlah Yusuf dari jauh, nampak dari jauh. Dan mereka berkata, "Nah, itu dia sang pemimpi datang." Nah, karena mereka sudah bermufakat untuk melakukan hal yang jahat, maka mereka mau melakukan rencana jahatnya itu. Tapi rencana jahatnya itu rencana untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben mendengar akan hal itu, dan Ruben merasa kasihan dengan Yusuf dan ingin menyelamatkan Yusuf. Nah, Ruben berkata kepada mereka, "Lebih baik kita masukkan saja Yusuf ke dalam sumur, dan tidak usah kita apa-apakan." Nah, dengan maksud ketika saudara-saudara semuanya sudah tidak ada di situ, Ruben mau datang kembali dan menyelamatkan Yusuf dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nah, kemudian setujulah mereka dengan rencana Ruben. Nah, dimasukkanlah Yusuf ini ke dalam sumur yang sudah tidak berair, jadi sumur yang kering, adik-adik. Nah, sudah dimasukkan ke dalam sumur, tiba-tiba nampaklah dari jauh ada orang Ismail yang datang dari Gilead. Mereka menunggangi unta. Nah, ketika mereka lewat, Yehuda sudah melihat mereka, dan Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Daripada kita hanya masukkan dia ke dalam sumur, tidak ada gunanya. Lebih baik kita jual saja sehingga kita mendapatkan uang dari hasil menjual Yusuf." Akhirnya mereka semua setuju usul Yehuda ini. Nah, akhirnya diangkatlah kembali Yusuf dari sumur. Setelah dinaikkan kembali, kemudian dijuallah Yusuf ini kepada mereka, kepada orang-orang Ismail tadi. Nah, kepada pedagang-pedagang itu dijuallah Yusuf. Nah, ketika itu Ruben kembali ingin menyelamatkan Yusuf, mau diambil dari sumur dan dikembalikan kepada ayahnya. Tapi ketika dilihatnya sumur itu sudah kosong, tidak ada lagi Yusuf. Nah, dan Ruben merasa sedih. Saudara-saudaranya itu mengambil satu kambing domba dan menyembelihnya. Nah, mau mencelupkan jubah yang maha indah, jubah milik Yusuf yang diberikan ayahnya, karena ayahnya ini sangat mengasihi Yusuf sehingga dia diberikan jubah yang maha indah, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Nah, itu adalah salah satu hal yang membuat saudara-saudaranya iri dengan Yusuf. Nah, mereka merencanakan bahwa ketika jubah itu dicelupkan ke darah kambing domba, mereka akan berkata kepada ayah mereka berkata bahwa Yusuf telah dimangsa binatang buas, dan inilah darahnya, dan dia mati karena dibunuh binatang buas. Nah, kemudian pulanglah mereka ke rumah, dan ketika mereka datang, ayahnya bertanya kepada mereka, "Di manakah adikmu Yusuf?" Kemudian ditunjukkanlah jubah yang sudah kena darah kambing domba itu. Nah, mereka menceritakannya bahwa Yusuf telah mati di pangsa binatang buas, dan itulah buktinya bahwa jubahnya yang
kena darah. Nah, ketika mendengar itu, menangislah dan digoyahkanlah baju Israel ini, karena dia sangat sedih karena anaknya telah dibunuh. Dia berpikir seperti itu, dia menangis setiap hari, dia bersedih setiap hari. Bahkan istri-istrinya, anak-anaknya mencoba menghiburnya, tetapi itu semua tidak ada gunanya. Israel tetap menangis, dia tetap bersedih karena kehilangan Yusuf, karena Yusuf adalah anak yang sangat dikasihinya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Yusuf. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar bahwa Yusuf ini seorang anak yang sangat baik, sekalipun dia punya saudara-saudara yang jahat, saudara-saudara yang ingin sekali menyelakakan dia, tapi dia tidak pernah berpikiran negatif. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dan dia juga seorang yang tidak menyimpan rasa dendam sekalipun dia disakiti. Nah, kita harus belajar dari Yusuf yang sabar menanggung segala apa yang dia alami, sekalipun itu menyakitkan, tapi harus tetap belajar sabar ya adik-adik. Nah, sama seperti kalian, ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, ketika kalian bertemu dengan banyak orang, atau bahkan ketika kalian di rumah, ketika kalian mengalami situasi yang mungkin membuat kalian kesal, kalian harus belajar untuk sabar. Jangan mudah marah. Kalian harus belajar untuk bisa menerima orang-orang di sekitar, untuk belajar menerima, menghargai setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu adik-adik yang bisa kita dapat dari cerita Yusuf hari ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya ya adik-adik. Nanti kakak akan lanjutkan cerita Yusuf yang selanjutnya. Nah, tiba saatnya kakak akan berdoa buat kalian. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa tanamkan itu di dalam setiap hati anak-anak JKM semuanya. Anak-anak yang mendengar firman-Mu ini. Berikan mereka telinga seorang murid. Berikan mereka hati yang taat, yang setia, yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Dan berikan mereka hati yang penuh kasih ya Tuhan, untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, masa kanak-kanak mereka, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati orang tua mereka ya Bapa. Masa depan mereka Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya anak-anak ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai di dalam kehidupan mereka luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami serahkan kehidupan kami yang selanjutnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan ya yang harus kita hafal. Nah, ayat hafalannya terambil dari Efesus 4 ayat 2a, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Oke, thank you adik-adik. Kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu yang membuat hidup kita terus bertumbuh dan terus mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan berkati sehingga firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami terus semakin kuat, semakin teguh, dan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami.
Engkau memberkati hidup kami Tuhan, dan juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Dan mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.